Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Assalamualaikum. Inka Assalamualaikum. di podcast Masalah Emang Ada. Kali ini pembahasan kita agak, aku deg-degan sejujurnya sih. Masalah hari-hari ya, Mi. Ya, masalah hari-hari dan mungkin relate ya. Tapi kan emang podcast kita kan Membahas membahas masalah supaya yang sebenarnya relate dengan Soulmate semua di luar sana ya Mbak Inka ya. Iya. Jadi Soulmate, hari ini kita akan membahas tentang hutang. Kenapa kok yang dihutangin tuh jadi kesel gitu? Ya agak susah ya Iya. ininya. Mungkin Dari karena mana itu? nah itu dia. Pertanyaannya. Tunggu Mbak, ini ada loh sudah Oh. tampil. Iya. Jadi kita akan berbagi wawasan ya Soulmate ya tentang hutang piutang kali ya. Ini Iya. ya kan karena Bagaimana hutang menghadapi hutang yang bagi yang si berhutang, memberikan iya. hutang, terus juga yang seharusnya dihutangi. bagaimana sih yang dihutangi, diberi pinjaman itu harusnya bagaimana. Ini aku sudah pegang ada yang komen ke IG kita, Masalah Emang Ada. Ini ada Soulmate Wanti di Bekasi. Jadi dia gini nih Mbak sharingnya. Hai, Masalah Emang Ada. Aku tanya dong, aku punya masalah dengan teman yang berhutang. Jadi di sini dia menceritakan bahwa temennya punya satu proyek dan dia diminta bantuannya untuk mencari pinjaman untuk membiayai proyek si temannya ini. Akhirnya bisa dibantu oleh Soulmate kita, tapi ternyata si proyek si temannya ini gak berjalan dengan lancar. Tapi kan si Mbak Wanti ini sudah harus punya perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga lah ya di sini jadinya Mbak Inka gitu. Akhirnya dia membayarkan si hutang temennya ini, si proyek temennya ini kepada si pemberi dana. Tapi habis itu kan jadi maksudnya dia tuh biar hutangnya antara dia sama si temennya aja. Oh, iya. Udahlah jangan bawa-bawa si pihak ketiga itu lagi. Tapi kok justru si temennya ini malah gak bisa bayar. Gak mau bayar gitu, entah emang ketidaksanggup atau tidak mau, jadi dia mangkel, jadi masalah gitu. Kata dia, hati aku kayak ada ganjelannya nih. Bagaimana menurut Masalah Emang Ada? Apakah memang ini benar jadi masalah buat aku atau enggak sih sebetulnya gitu ya Soulmate ya? Gimana Mbak Inka? Bisa dibantu nggak? Ini untuk masalah seperti ini banyak sekali sudut pandang. Jadi memang bisa dipilih banyak. Cuma memang kembali lagi maunya jadi mau apa? Kalau mau uang ini dibayar, langkahnya akan gini. Kalau pengennya ya udah nggak apa-apa dicicil asal dibayar, langkahnya akan gini. Ada juga misalnya pokoknya gue pengen tuh perasaan gue enak gitu, gimana langkahnya akan gini. Nah, dan semuanya nggak ada yang salah, bagi si Fulan ini, siapa namanya Mbak Wanti. Soulmate Wanti. Nah, Soulmate Wanti ini semuanya boleh-boleh aja, tinggal dipilih gitu sudut pandangnya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang spiritual, memang ada yang namanya menagih gitu ya. Memang kita ada perintahnya. Untuk menagih hutang tuh ada. Diperintahkan itu Mbak? Ada tugasnya, boleh. Boleh. Memang diperbolehkan ya diperbolehkan. Ya, untuk menagih. Ya gitu justru bagus, nggak apa-apa menagih. Cuma memang menagih bukan berarti akan orangnya pasti bayar. Oke. Tapi perintah menagih itu ada. Perintah ditulis saja perjanjian hitam di atas putih itu ada di dalam Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu kan pedoman hidup ya. Semua itu ada deh, semua disebahkan, mau bawang, jahe, itu ada semua di Al-Quran. Nah, dengan Soulmate Wanti ini, memang kalau kasusnya seperti ini, tinggal maunya apa. Nah, kalau aku dari sudut pandang yang lebih mudah, ya lakukan aja menagih, karena memang ada perintahnya. Menagih tanpa orientasi hasil. Artinya tanpa orientasi dibayar. Jadi menagih nanti ya, iya.
Minggu depan menagih, nanti ya iya. Terus saja nagih. Itu dilakukan terus gitu? Terus aja nagih, kan kita menjalankan tugas juga. Oh, menagih karena menjalankan tugas Iya. ya? Tapi Bukan sampai karena kapan mau, tuh Mbak? Bisa kita menagih itu yang kayak tadi Mbak Inka kan kasih contoh bahwa minggu ini aku nagih masih belum bisa. Minggu depan tagih lagi. Dalam rangka aku menjalankan tugas nih ya. Karena memang ternyata ada aturannya Ada untuk perintahnya. menagihnya, ada perintahnya Iya. gitu. Nah itu sampai kapan aku bisa melakukan itu? Ya, selama menagih itu karena ibadah, Lakukan ya lakukan saja. terus. Kayak sholat aja nggak berhenti kan. Wow. Ya udah, Karena ibadah kecuali pada akhirnya dia ngerasa percuma karena emang dia juga nggak punya uang. Nah itu kan beda lagi. Bisa kalau misalnya kan gini, ada juga misalnya Mbak Wanti ini memang membutuhkan uang, ya nagih terus saja. Terus saja tagih. Dia nggak bayar ya nggak apa-apa, pokoknya ditagih. Gitu. Atau dia emang punya uang. Maksudnya gemes aja nih orang nggak bayar-bayar. Oh, itu berbeda lagi. Nah itu berbeda lagi konteksnya. Nah kalau berbeda gitu akan pilih aja mau apa, mau terus nagih gitu tapi dia tahu bahwa ini nggak bakal bayar, atau mau ditukar. Biarkan orang yang minjem ini membawakan perbekalan akhirat dia. Wih, dahsyat membawa perbekalan. Nukar. Kan jadi kalau orang kan susah payah ya membawa perbekalan akhirat. Dia nggak lenggang-lenggang kangkung, orang lain yang membawakan. Ada kurirnya gitu ya Mbak. Iya. Ya, Jadi kalau kata sahabat Rasul, itulah orang yang cerdas, yang membiarkan orang lain membawakan perbekalannya. Tapi kalau misalnya dia masih nagih gitu ya Sin ya Mbak Inka. Terus dalam otaknya bahwa emang kan kadang-kadang kan kalau persepsi lingkungan gitu kan orang kayak misalnya aku aja. Kalau misalnya aku merasa meminjamkan uang dan orang itu memang meminjam uang gitu. Ya aku akan kekeh tuh. Ya kan intinya hutang gitu kan. Jadi kayaknya mangkel aja gitu loh Mbak. Rasanya itu gak wajar ya Mbak. Wajar gak sih atau gimana tuh Mbak? Kalau mengatakan ini kan hutang harus dibayar, benar. Mangkelnya nggak benar. Mangkelnya. Nah itu tuh Mbak. Jadi itu harus kamar yang terpisah gitu. Tapi dengan menggunakan sudut pandang spiritual yang tadi Mbak Inka bilang, mangkel itu pasti otomatis hilang karena bayangin aja dia jadi membawakan perbekalan akhirat kita gitu kan. Iya. Jadi nggak apa-apa Mbak Wanti nagih, silahkan menagih karena memang ada tugasnya. Tapi kalau mau dijadikan perbekalan akhirat juga lebih baik ya. Oh ya, bisa ya Mbak ya. Jadi perbekalan akhirat dari si pemberi hutang itu ya, pemberi Mbak, pinjaman. kalau boleh dijelasin lagi perbekalan akhirat tuh gimana sih? Iya, kan kita kan kalau akhirat nanti juga akhirat alam yang goib ya, yang nggak kelihatan. Kan bekalnya nggak kelihatan, pahala ya kan. Nah kalau di sini kan alamnya kelihatan, alam dunia, bekalnya kan uang. Nah pada saat itu kita mau di mana? Misalnya kita nggak dapat uangnya, tapi kita dapat di sananya loh nabung, maunya gimana? Gitu. Kayak kita deposito jadinya ya Mbak. Iya, kayak kita tuh pengen pahala susah banget. Sholat aja belum tentu dapat. Iya benar. Ya kan, sholat aja kan kita kadang bercampur sama ria, nih pikiran kemana-mana belum tentu diterima gitu. Ini ada orang yang dengan senang hati memberikan. Itu ya, ke situ ya. Iya, itu dia ya. Ya, kalau spiritual kan nggak kelihatan. Aduh, gitu. Oke. Jadi sebenarnya jadi kurir gitu. untuk kita nanti. Dan Tuhan kan sudah menakar rezeki kita. Iya. Misalnya orang itu nggak ngasih, kita dapat dari yang lain. Kalau sebenarnya saat itu memang kita harusnya Tuhan ngasih nih rezeki 100 perak. Ya kan? Nah, saat itu misalnya kita uangnya 100 perak, tapi ada tukang minta-minta aja gitu. Terus kita gini nih, uang cuma 100 perak. Ya udah kasih 50-50 gitu. Tapi kan hak kita di Lauh Mahfuz tuh 100 perak pada hari itu. Nggak tahu dari mana dapat 50 perak gitu. Nah, artinya kan kita enak, dapat emang 100 dikasih Tuhan, pahala kita si 50 kita juga dapat. Itu dapat dunianya, dapat akhirat. Dapat Tapi berarti bisa gini nggak sih Mbak kalau berbicara tentang kurir yang tidak terlihat ini ya. Berarti kayak misalnya ada temen misalnya mau berhutang sama aku. Gitu. Tapi aku tahu nih, saya temen aku nih pasti aku tanya dong keperluannya untuk apa.
Terus misalnya aku juga bisa melihat kan kemampuan secara ekonomi mungkin ya. Tapi kalau misalnya terus akhirnya aku mau milih, kadang-kadang kan ada yang atau sering kali tuh alasan meminjamnya itu kan yang dipakai alasan kalau nggak orang tua, anak ya. Nah terus kalau misalnya di situ terus aku ambil misalkan gini deh gitu, gue kasih aja untuk lo, jangan ngutang ya gitu. Nih lu jangan jadiin utang, gue kasih aja. Tapi misalnya dia mau berhutang di X rupiah, tapi terus karena aku mau memberikan aja cara ikhlas membantu gitu, ya semampu aku gitu. Itu boleh nggak sih Mbak? Itu gimana tuh Mbak? Kalau memberi kan memang tugas. Kan kita dikasih tugas untuk berbuat baik, membantu. Hanya kadang-kadang menurut aku, sepahaman aku Islam itu mengajarkan memberi itu bukan untuk kenyamanan orang, tapi untuk ketaatan. Maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi kita memberi orang tuh bukan supaya dia enak hidupnya, bukan. Tapi supaya dia semakin taat sama Tuhannya. Wow. Misalnya. Coba Mbak. Kalau kita memberi orang karena kasihan, itu kan karena dia nggak makan loh, terus lama-lama dia jadi bergantung sama kita kan. Akhirnya dia jadi sering kali begitu ya. Dia jadi sulit menjalankan tugas ikhtiar mencari nafkah tuh, dia jadi nggak jalan karena kebiasaan. Jadi dia akan menggantungkan dia udah tahu kita. jalan pintas lah istilahnya ya. Akhirnya berarti itu kita tidak membantu sebenarnya ya. Kalau kita terus memberikan. Iya, harusnya kita memfasilitasi supaya dia taat. Jadi kita kasih dia pancingannya, misalnya, oh ya udah, ini saya kasih uang untuk modal dagang, udah selesai. Ya. Jadi bukan memberi kalau nggak, ini kesian, kasih beras, kasih beras. Begitu kita nggak kasih beras dia nagih, kok nggak kasih beras bulan ini? Padahal kan bukan itu kewajiban kita kan. Tapi sebenarnya itu, karena dalam Islam itu nggak ada ajaran tangan di bawah. Islam itu ajarannya tangan di atas. Mbak, ya. Nah jadi sebenarnya ketika kita memberikan orang karena memang supaya dia taat, itu tangan di atas, mengajarkan dia juga. Kayak sekarang kan kita lihat ya banyak orang-orang begini ya, artinya menurut aku sih nggak sesuai Quran ya. Kayak kelintingan apa buat masjid apa, itu tidak ajaran Islam. Ajaran Islam itu tangan di atas, bukan di bawah. Jadi masjid terbangun itu Tuhan rezekinya, bukan karena sumbangan orang. Sumbangan itu ya. Nah orang yang mau menyumbang ya karena keikhlasan dia. Iya gitu. Karena kan kalau misalnya aku aja ya Mbak, seperti yang tadi aku ceritain itu tuh, buat akunya tuh biar lebih ini apa sih kayak aduh udah deh dibanding gue nagih-nagih ntar lu juga nggak bisa bayar gitu kan, aku jadi mangkal hati gitu. Itu berarti sudut pandang ya? Iya, sudut pandangnya sudut pandang persepsi lingkungan. Banget. Kalau kita kan memberikan pinjaman karena supaya dia mudah melaksanakan ketaatan. Misalnya ada seorang bapak pinjam uang dong buat sekolahin anaknya. Kan itu dia ketaatan dia menjalankan tugas sama Allah, dititipkan jiwa untuk disekolahin. Dia nggak punya uang, dia harus pinjam. Nah makanya waktu kita mau minjamkan kita juga lihat-lihat orangnya. Apakah ini pemalas atau kan itu. Kalau dia pemalas ya jangan dikasih, namanya kita nggak membantu dia untuk taat sama Tuhan kan. Ya. Bukan mengajarkan dia nggak. Kita tidak memfasilitasi dia untuk melakukan tugasnya. Itu beda banget. Kalau kita nggak mengajarkan berarti kita lebih pintar dari dia. Ini enggak. Kita sama-sama jiwa yang harus melakukan tugas. Sama aja gitu. Nah jadi memang kalau berkaitan tadi, kalau ada orang minjem atau apa, kalau dari kita konteksnya, ya kalau mau kasih ya kasih aja. Iya. Karena melihat itu sebagai peluang untuk menitipkan perbekalan pahala kita kan. Ya udah, aku titip ya bekal akhirat aku di hati gitu ya. Mungkin orang yang tersinggung lagi. Kan yang tahu harus aku aja ya kan. Ya udah kita kasih, ya udah selesai. Kalau memang mau minjemin untuk dibalikin ya nggak apa-apa juga kan, membantu dalam konteks membantu meminjamkan. Tapi kalau dia minjem Mbak Mimi pinjem ya uang buat apa? Buat jalan-jalan nih liburan. Nah itu kan bukan ketaatan. Itu kan namanya memupuk ego. Bisa juga Mi pinjem dong buat apa? Buat pesta. Nah itu kan bukan ketaatan. Kita nggak ada perintah pesta. Tapi kalau kita melaksanakan tugas dari Tuhan, buat makan di rumah, buat sekolah anak, itu kan ketaatan. Untuk membantu. Yang sakit.
untuk Ya, yang sakit. sesuatu yang memang kita tahu Ya. benar-benar dibutuhkan. Ya, gitu. Nah kalau kita udah kasih, itu langsung putus ininya kita. Iya. Iya, udah. Udah. aja ya. Udah gitu Artinya kita nggak gini lagi. Kok kemarin kasih katanya kamu susah. Kok aku lihat kemarin kamu pergi ke Singapura. bener. Nah itu namanya masih ada tuh di belakangnya. Pamrih ya. Kalau kita kalau Oh, itu kasih udah pamrih ya. Lepas gitu putus. ya. Gitu. Aku taunya niat aku untuk membantu memfasilitasi. That's it gitu ya Mbak. Ya. Jadi memang seperti itu kalau hutang Say. piutang konteksnya banyak, lalu kebenarannya bisa, tapi jangan khawatir. Selama kita punya tujuan ingin melakukan ketaatan pada Tuhan, pilih aja yang membuat kita mudah melaksanakan ketaatan ini. Gitu. Yang memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kita Iya. dalam menjalankan tugas Dalam kepada menjalankan Tuhan tugas. gitu ya Mbak. Jadi ya. memilihnya gampang gitu, mana yang paling cocok sama kita, mana yang paling membuat kita mudah ikhlas, Iya. mudah Itu yang sabar, paling penting. mudah tangan di atas bukan di bawah, itu yang dipakai. Karena ingat ya bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita mati kelaparan. Nah kalau misalnya yang begini nih Mbak, kan sering juga ya aku dan aku dulu juga pelaku sih, tapi sering juga gitu. Misalnya ada yang minjem, tapi itu aku tuh mengucap gitu Mas ya. Kalau aku bener-bener ya Mi pinjem dulu ya gitu, bener deh gitu karena bener-bener gue gak ada uang gitu. Ntar gue bayar, kalau ada uang pasti gue bayar gitu kan. Terus aku bilang tuh gitu, ya oke ntar kalau misalnya lo punya uang lo bayar, kalau lo gak punya uang ya udah gue ikhlasin aja gitu. Itu sebenarnya bener gak sih Mbak kayak begitu Mbak? Ya, Boleh bisa. gak sih kayak begitu? Boleh, cuma itu namanya kan keraguan. Harusnya ya kalau mau kasih ya kasih aja, kalau enggak ya udah enggak. Karena apa? Selama kayak begitu akan nyangkut terus, diinget terus. Pasti ditungguin Ingatnya kapan dia aku bayar. mengeluarkan Ya, uang untuk dipinjam sama orang untuk lain dipinjam gitu dan ya. dia kalau punya uang bayar ya. Iya, Gitu kan. Artinya kan kita nunggu sampai dia punya uang. Istilahnya aku punya catatan ya walaupun dalam otakku sendiri. Itu gitu ya. kesulitan. Sulitnya apa? Kita tuh sulit ikhlas plong. Kalau ikhlas kan plong, nggak ada koma, nggak ada tapi, nggak ada kok, nggak ada. Ikhlas ya udah titik. Nggak kelihatan tapi bisa kita rasakan rasa itu gitu. Gitu. Kalau tadi kan ya kita ngomong masalah aku nih, misalnya kitanya yang sebagai pemberi hutang. Kalau dari si pihak peminjam Mbak, itu tuh gimana sih gitu harusnya? Kalau peminjam ya peminjam dia harus pegang, hutang harus dibayar. Nanti kalau nggak hutang itu dia apa itu namanya tertahan apa segala akan ada pertanggung, dia harus pegang itu. Nah kita kalau pemberi jangan. Itu nggak bisa kita pegang, jangan kita pegang. Itu bagiannya. Kita pegangnya adalah kita sebagai pemberi ya udah selesai itu tadi. Makanya jangan ketukar konteks. Nah iya makanya aku nanya tuh karena takut salah kan tuh Mbak, aku sebagai peminjam, nah terus aku sebagai pemberi pinjaman, terus aku sebagai peminjam, aku harusnya gimana kan pasti. Aku nggak tahu ya suatu saat nanti kan pasti mungkin. Tapi memang ini perlu ini loh Mi Cindy, perlu kepahaman sebelumnya, perlu perenungan sebelumnya. Karena ini agak sulit gitu, artinya perlu kepahaman yang mendalam. Misalnya kita perlu mengerti, misalnya merenung aja, kira-kira hidup nih lebih penting mana ya, uang atau pahala? Ya itu. Mulai dari situ. Dari situ. Terus ya pahala lah. Oke. Lebih bernilai mana ya? Kehidupan akhirat apa kehidupan dunia? Kehidupan dunia lah. Lalu ini dikasih pahala kenapa ya marah-marah? Nah berarti aku lain di mulut lain di hati. Ya. Coba dicek lagi. Apakah yang sebenarnya aku inginkan? Apa betul ingin kehidupan dunia akhirat itu lebih bernilai. Kenapa jadi begini aku tinggi gitu, nilainya dibanding kenapa ini dikasih bekal untuk akhirat kok nggak terima gitu. Harusnya kan alhamdulillah makasih ini malah gini. Gimana sih gitu. Itu perlu perenungan.
Nah Mbak Inka, sekarang tadi Cindy menarik banget ya waktu Mbak Inka tuh menjelaskan tentang kita kan mau cari pahala tuh sebenarnya susah banget ya lewat sholat gitu misalnya. Sholat kita aja belum tentu kita meraih pahala karena dalam sholat kita pikiran kemana-mana segala macam. Sementara ternyata melalui orang yang berhutang itu ternyata bisa dengan mudahnya Allah memberikan peluang pahala untuk kita kalau kita menjalankannya dengan benar gitu ya, maksudnya sesuai gitu. Iya. Itu luar biasa banget sih. Iya, makanya memang kita perlu banyak merenung ya. Merenung itu jalan masuknya hikmah ke dalam hati. Makanya kita harusnya banyak-banyak menggunakan hati dan ini hatinya harus dijaga kebersihannya. Karena kita Allah memberikan kepahaman spiritual itu kepada hati. Allah nggak ada hubungannya sama akal. Allah tuh hubungannya sama hati. Nah, hati ini bagaimana? Ini wadah yang harus suci gitu. Nah, karena hikmah itu sesuatu anugerah yang paling besar menurut Al-Quran. Anugerah terbesar yang kuberikan kepada manusia itu adalah hikmah. Bukan umur, bukan waktu, bukan uang. Bukan, tapi hikmah. Karena dengan hikmah kita bisa taat sampai mati. Makanya kita butuh ini. Nah, tapi hikmah ini wadahnya harus di dalam kalbu yang bersih. Makanya jagalah hati. Nah, jadi betul banyak berenung karena dengan hati yang bersih perenungan tuh menjadi berkualitas gitu. Nah ini bisa kebaca gitu. Oh ya kan ini ya. Kan aku butuh sesuatu yang goib, pahala untuk ini, untuk akhirat gitu. Lalu kenapa kan ada nih seseorang ahli agama tapi dia rentenir, itu kenapa? Karena kan ternyata dia ilmunya banyak, tidak menentukan kan perilaku. Perilaku kita emang ditentukan oleh isi kalbu kita. Mbak Inka tadi tuh bilang merenung gitu. Merenung yang seperti apa sih Mbak merenung kalbu? Kalbu itu kan hati kan ya Mbak ya? Nah itu tuh merenung kalbu itu tuh gimana tuh Mbak? Gimana ada caranya atau merenung yang kayak kita ngelamun atau gimana tuh Mbak? Kan biasanya kayak habis sholat aja kan kita suka ya berdoa apakah dalam doa setelah saya bisa sembahyang gitu Mbak. Bisa gak? Kalau merenung ini bukan merenung diam, itu kan namanya menghayal ya. Merenungi masalah. Ini merenung itu seperti di Al-A'raf 179. Menggunakan kalbu untuk menghayati ayat-ayatku. Menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku. Menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayatku. Maksudnya apa? Merenung itu menggunakan hati, mata dan telinga untuk melakukan suatu perenungan di mana dalam perenungan itu ada Allahnya di situ. Ada surga, ada akhirat, ada neraka, ada pertanggungjawaban, ada alam kematian, ada alam kubur di situ. Itu namanya merenung yang dimaksud Allah di Al-A'raf 179. Makanya hasil perenungan yang benar pasti akan menghasilkan ketakwaan yang meningkat. Nah itu maksudnya perenungan, bukan gini. Perenungan hati. Kok dia tega-teganya ya kayak gitu sama saya ya. Nah, itu kan merenungi masalah. Itu kan namanya bukan merenung. Itu bukan merenung, itu merenung yang salah arah gitu. Iya. Kita nggak seperti itu. Merenung yang kita mau adalah karena kita sudah tujuannya ingin bisa melaksanakan tugas dari Tuhan, ketaatan-ketaatan itu. Ya perenungan itu harusnya bisa membuat kita mudah lebih melaksanakan ketaatan. Ya, jadi kalau misalnya dengan masalah ini yang tadi diminta ini ya, yang kita sharing dari Soulmate Wanti tadi gitu ya, masalah hutang, itu berarti kalau kita renungkan lagi gitu Mbak ya, kan tadi kata Mbak Inka ya merenung kalbu itu tuh ya memudahkan kita menjalankan tugas. Berarti kan kita nih di sini kan Soulmate Wanti kan sebagai pemberi hutang ya berarti. Nah di sini kan berarti dia harus sadar ya bahwa bagaimana itu tadi dia menagih ada perintahnya. Terus kalau menagih untuk apa? Bukan untuk dia nagih harus langsung terima hasilnya gitu. Menagih itu tetapi kalau ternyata perintah. Terus kalau misalnya ternyata yang diberi hutang tidak bisa membayar hutangnya, dia mengikhlaskan berarti kan ya Mbak ya, dia menerima nggak apa-apa gitu kan, karena dia punya setelah dia merenung kalbu itu dia merasa bahwa
wah enak punya kurir gitu, nanti ya bawain pahalaku gitu. Dibanding dia marah, ya itu ya Mbak, jadi masuk neraka tadi ya Mbak. Ya berhukuman beda banget ya. Kalau dia nggak mau ngasih juga nggak apa-apa, dia juga tetap benar soulmate Panti. Yang penting dia sadari bahwa dia menjalankan tugas menagih itu adalah ikhtiar. Jadi dia melakukan ikhtiar. Ya, ikhtiar itu kan tugas. Harus ya. Iya, tetap ya harus dijalankan ya. Gitu. Iya. Oke. Ternyata gitu ya kalau hutang ya. Jadi kita sudut pandang spiritual tuh benar-benar ternyata memang sudut pandang spiritual itu memang harus melalui perenungan demi perenungan ya Mbak ya. Menjaga hati karena itu kan datangnya kita merenung untuk mendapatkan hikmah gitu ya Mbak ya. Dengan merenung tapi bukan merenung sesuatu hal yang menjelekkan sesuatu gitu kan. Karena bukan kalau jadi menyusahkan karena itu ngotorin hati ya Mbak ya. Jadi merenung yang justru malah membuat hati kita semakin bersih, terjaga gitu Mbak. Maksudnya merenung yang oh iya ya kan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, dunia gak ada apa-apanya. Itu kan merenung otomatis kan hati jadi terjaga gitu ya Mbak ya. Hati terjaga, lalu tugas-tugas ketaatan mudah dilakukan. Merenung itu kan untuk membenamkan kesadaran di sini. Otomatis perilakunya selaras dengan kehendak Allah. Jadi emang begitu ya. Itu dia ya karena untuk menggunakan si sudut pandang spiritual itu karena kita selama ini nih aku udah selama ini selalu salah ya sudut pandang gitu, selalu pakai sudut pandang lingkungan atau positive thinking gitu kan. Kayak misalnya dalam sharing ini kita sharing tentang berhutang, kalau misalnya ada teman gitu, oh ya dia belum terima gaji gitu, itu kan positive thinking ya gitu. Ternyata ya itu kenapa menukar sudut pandang itu pahit ya. Berkali-kali Mbak Inka kan mengingatkan ya bahwa nggak gampang, nggak mudah untuk menukar sudut pandang karena ternyata untuk menukar sudut pandang itu ada proses yang harus kita pahami dulu ya Mbak ya. Dan lagi kalau sudut pandang lingkungan dan positive thinking, kita nggak perlu belajar agama. Karena itu udah terjadi, udah ada di mana-mana. Nggak perlu agama. Makanya kalau mau makanya tidak semua manusia butuh agama. Tergantung tujuannya. Tapi semua manusia bisa menggunakan sudut pandang spiritual ini. Kalau bisa, kalau dia mau pakai ya bisa. Tapi kan dia tujuannya mau apa? Balik lagi. Kalau orang kan gini, sebenarnya kan gini. Orang tuh hidup tahu dia mau tujuannya mau apa gitu. Ketika dia tahu tujuannya mau apa, dia cari agama mana yang bisa membuat dia mau terwujud keinginannya, tujuannya dia. Gitu. Jadi kalau udah gitu baru dia masuk pilih agama. Kalau kita kan agama dari lahir ya. Iya. Tapi kita bisa, seandainya pun saya juga lahir dari tidak beragama misalnya. Tapi dengan ajaran ini saya ngerasa bahwa ini benar sekali gitu membuat kita bisa enak. Gitu aja. Tapi sekali lagi ini kan sudut pandang ya, mau dipilih maunya apa. Kembali lagi kepada soulmate semua ya Mbak ya. Iya. Tergantung tujuannya mau di mana. Untuk menggunakan sudut pandang apapun yang mau dipilih itu ya kita emang tidak memberikan, tidak mengarahkan bahwa harus ke situ. Karena kita bukan ahli agama kan. Ya, kita hanya berbagi wawasan aja mengenai si sudut pandang ini di masalah harian-harian yang seringkali terjadi relate dalam kehidupan aku, Cindy, juga Mbak Inka mungkin ya Mbak. Iya. Soulmate semua gitu. Jadi ada lagi nggak Sin? Masalah utang ini speechless aku. Speechless iya. Ya udah kali ya untuk yang kali ini kayaknya udah banyak jelas banget sih bagaimana kita menggunakan sudut pandang spiritual ini untuk bukan menyelesaikan masalah sebenarnya ya Mbak ya. Bukan untuk diselesaikan tapi dengan kita paham ya kan Mbak situasinya, sudut pandang yang kita pakai, kita memahami apa yang sedang kita hadapi si hutang piutang ini sehingga ya kita jadi akhirnya melalui hutang justru malah kita bisa
tetap melakukan tugas kita, ketaatan memudahkan kita. Memudahkan kita juga sebenarnya memudahkan buat yang kita bisa juga ya Mbak, saat itu tadi Mbak Inka bilang bahwa kita memfasilitasi ketaatan dia dalam menjalankan tugas kepada Tuhan gitu, itu juga bisa ya Mbak jadinya ya. Iya, jadi kita membantu jiwa-jiwa yang lain itu menjalankan tugasnya. Dan Tuhan sangat berterima kasih pada kita kalau membantu jiwa-jiwa yang lain. Karena Tuhan ingin semua jiwa-jiwa ciptaan ini selamat. Saling terbantu. Ya soulmate. Semoga berbagi wawasan tentang hutang piutang ini bisa membuka sudut pandang lain ya. Membuka persepsi yang berbeda dibanding apa yang selama ini mungkin soulmate di luar sana tahu gitu. Dan memang kan podcast kita hanya ingin berbagi wawasan tanpa bermaksud untuk mengajarkan, memberi pilihan. Kita cuma memberi pilihan justru tapi tidak menentukan pilihan soulmate itu harus memakai yang ini. Itu semua kembali kepada soulmate masing-masing. Terima kasih sudah menonton channel wawasan kita ini. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen di bawah ini, atau soulmate juga bisa ya Sin, seperti soulmate Wanti jika ada masalah-masalahnya, ceritanya berbagi sharing, nanti kita sama-sama melihatnya dari sudut pandang spiritual. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya soulmate.